Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dasar-dasar instrumentasi dengan saya Devi Jonita Saragi dengan NIM 2062, saya Indah Ayu Safitri dengan NIM 2074, saya James Ayu Landari dengan NIM 2072. Baiklah, kami akan membahas tentang pengukuran mikrometer stroke. Sebelum kita mengetahui pengukuran mikrometer stroke, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian umum pengukuran. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai kegiatan membandingkan antara dua hal dengan salah satu yang sebagai menjadi pembanding. Atau kita dapat mengukur benda yang ada di sekitar kita dan kita akan bandingkan nilai ukurnya tersebut. Dan pengertian dari mikrometer stroke yaitu salah satu alat ukur yang memiliki tingkat ketelitian yang dapat mencapai 0,01 mm. Khusus mikrometer stroke memiliki fungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda. Mikrometer stroke banyak digunakan dalam industri modern yang dituntut ketelitiannya untuk mengukur pekerjaan yang presisi. Namun, kekurangan dari mikrometer stroke adalah jarak pengukurannya yang pendek, yaitu 25 mm. Ada beberapa juga kendala yang dihadapi dalam pengukuran dengan mikrometer stroke. Contoh salah satunya yaitu sulitnya menentukan skala nonius atau garis yang berhimpit antara skala utama dengan skala nonius, sehingga butuh beberapa kali pengulangan. Selain itu, kesalahan dalam membaca skala yang tidak dapat dipungkiri karena posisi pengukuran yang tidak tegak lurus. Saat kita membaca, skala nonius itu tidak lurus dengan pandangan kita. Selain mengetahui pengertian dari mikrometer stroke, secara umum kita juga harus mengetahui tentang cara penggunaan dari mikrometer stroke tersebut. Baiklah, secara umum mikrometer stroke memiliki 5 fungsi yang bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda kerja yang sangat tipis seperti tempe baja, aluminium maupun kertas. Yang kedua, berfungsi untuk mengukur diameter luar suatu benda yang kecil seperti kawat, kabel, dan lainnya. Yang ketiga, berfungsi untuk mengukur garis tengah lubang benda yang berukuran kecil. Yang keempat, berfungsi untuk mengukur diameter dalam bentuk benda dengan menggunakan rahang tetap dan rahang geser atas. Yang kelima, berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu lubang yang kecil, contohnya lubang pipa. Baiklah, selanjutnya kami akan menyebutkan bagian-bagian dari mikrometer stroke, di mana pada bagian biru ini yang itu disebut sebagai frame, yang pendek ini dapat disebut sebagai poros tetap, dan bagian panjang ini dapat disebut sebagai poros bergerak, dan yang di tengah ini adalah objek yang akan diukur. Yang di depan ini adalah pengunci, ini adalah skala utama, ini skala nonius, ini adalah ratchet, dan ini adalah skru pemutar. Sekian. Langkah kerja dan cara membaca mikrometer stroke yaitu siapkan mikrometer stroke dan objek, lalu masukkan objek ke poros tetap, lalu putar alat pemutar hingga objek terhimpit, dan kunci mikrometer stroke agar objek tidak bergerak dan tidak bergeser. Ketika objek sudah tidak bergeser, kita dapat membaca hasil pengukuran dari mikrometer stroke ini. Yang pertama, lihatlah skala utamanya yang di sini menunjukkan angka 1,5 mm, dan pada skala noniusnya yang lurus dengan skala utama yaitu menunjukkan angka 49. Angka 49 dikali dengan NST mikrometer stroke sebesar 0,01 mm. 0,01 mm dikali 49 menghasilkan 0,49 mm. Jadi, hasil dari pengukuran mikrometer stroke dapat kita simpulkan dengan menjumlahkan dari besaran skala utama dengan skala nonius, di mana skala utama yang kita dapatkan sebesar 1,5 mm, lalu kita jumlahkan dengan skala nonius sebesar 0,49 mm, maka didapatkan hasil sebesar 1,99 mm. Sekian materi pengukuran yang dapat Bang Kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan tentang materi pengukuran. Baiklah, alat ukur selanjutnya yakni termometer. Termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun alat yang digunakan untuk menyatakan derajat dingin atau panas suatu benda.
Alat ini memanfaatkan termometrik dari zat, yaitu perubahan dari sifat-sifat zat yang disebabkan karena perubahan sesuatu dari zat tersebut. Pada dasarnya, fungsi termometer yaitu sebagai alat untuk mengukur suhu. Suhu yang diukur juga bermacam-macam. Di bidang kedokteran, termometer berfungsi untuk mengukur suhu tubuh manusia untuk mengetahui tubuh seseorang demam atau tidak. Tidak hanya itu saja, termometer juga berfungsi untuk mengukur atau mengetahui suhu pada oven pada saat memasak, suhu kamar, suhu ruangan, suhu pada mobil, dan suhu pada air. Baiklah, guna mengenali suhu, ada 3 satuan pengukuran suhu yang paling umum, yaitu yang pertama yang biasa kita kenal sebagai Celsius atau dilambangkan dengan derajat C, yang kedua ada Fahrenheit yang biasa dilambangkan dengan huruf P, dan yang ketiga ada Kelvin dan biasa dilambangkan dengan huruf K. Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa ada banyak sekali jenis termometer, yang masing-masing termometer tersebut memiliki manfaat yang berbeda-beda. Adapun manfaat dan jenis termometer pada termometer yang akan kita bahas adalah termometer alkohol. Jenis termometer yang selanjutnya yaitu termometer alkohol, yang merupakan termometer menggunakan alkohol sebagai media pengukur, yang merupakan alternatif dari termometer cairan raksa dengan fungsi yang sama, tapi tidak sama seperti cairan raksa dalam termometer kaca. Inti termometer alkohol tak beracun dan tidak menguap dengan cukup cepat. Ruang di atas cairan merupakan campuran dari nitrogen dan uap dari cairan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan menunjukkan bagian-bagian dari termometer. Yang pertama ada tabung gelas, merupakan badan termometer yang di dalamnya berisi komponen utama termometer. Yang kedua ada pipa kaca atau biasa disebut dengan pipa kapiler, merupakan tabung sempit berisi zat cair, dalam hal ini dapat dikatakan raksa. Yang ketiga terdapat skala. Skala itu bagiannya seperti ini, contohnya 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Skala merupakan bagian termometer berupa garis-garis berisi angka. Selanjutnya yakni zat pengisi termometer atau raksa. Yang ini, yang warna merah ini merupakan bagian yang paling penting karena berfungsi sebagai komponen untuk mengindikasikan derajat suatu benda. Yang selanjutnya yakni tandon yang bawah sendiri, merupakan bagian paling bawah pada termometer yang berfungsi sebagai titik tempat kontak antara benda yang akan diukur dengan suhunya. Yang selanjutnya yakni benang termometer yang atas ini, berfungsi untuk memegang alat termometer secara tidak langsung agar tidak bersentuhan dengan termometer. Cara menggunakan termometer adalah pertama, termometer harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan dari sisa-sisa zat kimia lain. Bila masih ada zat-zat kimia yang menempel pada termometer, maka akan menimbulkan kontaminasi yang menyebabkan kerusakan pada zat yang akan diukur. Contohnya seperti ini. Yang kedua yaitu pastikan ujung bawah termometer atau bagian sensor tidak menyentuh dasar dari wadah yang digunakan untuk meletakkan zat yang akan diukur. Contohnya seperti ini. Tidak menyentuh bagian bawah atau dasar dari wadah tersebut. Ketiga yakni hindari menyentuh termometer secara langsung menggunakan tangan karena tangan memiliki suhu panas yang dapat berpengaruh terhadap hasil dari pengukuran termometer. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui cara membaca termometer, yakni posisikan mata pada keadaan yang tepat atau tegak lurus, segaris maupun sejajar dengan kolom raksa. Contohnya seperti ini. Di termometer, pandangan kita harus lurus dan sejajar pada garis raksa tersebut. Jika posisi mata pengamat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, akan berakibat kolom raksa terlihat lebih tinggi atau lebih rendah. Efek ini biasanya disebut dengan kesalahan parallax, lalu bacalah skala yang diperoleh. Jadi pada saat kita membaca
hasil pengukuran menggunakan termometer, kita harus mengusahakan cara membacanya harus tepat dan sejajar. Maka diperoleh hasil dari pengukuran suhu air biasa menggunakan termometer yakni sebesar 31 derajat Celcius. Selanjutnya yakni mengukur suhu air hangat menggunakan termometer. Mengukur suhu air hangat menggunakan termometer. Di sini menunjukkan angka 46 derajat Celcius. Maka perbandingan suhu dari air biasa dengan air hangat yaitu diperoleh hasil air biasa 31 derajat Celcius dan air hangat 46 derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jangka sorong. Pengertian dari jangka sorong itu sendiri yaitu jangka sorong sering digunakan untuk mengukur panjang benda, diameter benda, kedalaman benda, dan juga ketebalan suatu benda. Adapun tingkat keakuratan dan ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm. Alat ini dipakai secara luas di segala macam bidang industri, mulai suatu proses desain atau perancangan, manufaktur atau pembuatan, hingga pengecekan akhir produk. Jangka sorong ditemukan oleh seorang ahli teknik berkebangsaan Prancis bernama Pierre Vernier. Hal tersebut membuat Vernier menjadi nama skala dalam pengukuran jangka sorong. Di sisi lain, cara membaca jangka sorong dalam mengukur suatu benda penting untuk diketahui. Namun, sebelum mengenal cara membaca jangka sorong, kamu perlu mengetahui terlebih dahulu fungsi, jenis, dan bagian-bagiannya. Berikut ini rangkuman tentang fungsi jangka sorong, jenis, bagian, dan cara membacanya. Mari simak penjelasan selanjutnya ya teman-teman. Ada beberapa fungsi jangka sorong yang dapat dijabarkan, yaitu berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian 0,1 mm pada ketetapan rahang tetap dan rahang geser bawah. Pada rahang tetap dan rahang geser atas dapat berfungsi untuk mengukur diameter benda yang sangat kecil, misalnya cincin, pipa, dan lain-lain. Kemudian, fungsi dari tangkai ukur di bagian bawah yaitu untuk mengukur kedalaman, misalnya kedalaman tabung, lubang kecil, atau perbedaan tinggi yang kecil. Dan fungsi lainnya dapat mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. Jangka sorong juga terbagi menjadi beberapa jenis nih, seperti jangka sorong analog atau manual, yaitu jenis ini biasanya digunakan dalam praktikum di sekolahan. Cara memakai alat ukur ini memerlukan ketelitian yang lebih selain untuk mengukur hitungan terlebih dahulu. Jenis ini merupakan perkembangan dari jangka sorong analog. Umumnya model digital ini jarang ditemui dalam praktek sekolah. Jenis Fourier kapiler digital memiliki layar yang dapat muncul nilai dari benda yang diukur tanpa harus menghitung secara manual. Dengan menggunakan jangka sorong jenis ini mempermudah dan mempercepat mengukur benda-benda. Namun, dari segi harga jangka sorong ini tergolong lumayan mahal. Ada juga jangka sorong arloji atau jam, yang merupakan jangka sorong yang pembacaannya menggunakan jarum ukuran analog yang ditempelkan pada bagian muka atau dengan stopper. Jangka sorong jam memakai jarum ukur sebagai ganti skala non-use dalam menginterpolasikan posisi garis indeks terhadap skala pada batang ukur. Dan terakhir yaitu jangka sorong ketinggian suatu jenis mistar insut yang berfungsi sebagai pengukuran ketinggian, disebut jangka sorong ketinggian atau kaliber tinggi. Alat ukur ini dilengkapi dengan rahang ukur yang bergerak vertikal pada batang berskala yang tegak lurus. Ada juga jangka sorong arloji atau jam, yang merupakan jangka sorong yang pembacaannya menggunakan jarum ukuran analog yang ditempelkan pada bagian muka dengan stopper. Jangka sorong jam memakai jam ukur sebagai ganti skala non-use dalam menginterpolasikan posisi garis indeks terhadap skala pada batang ukur.
Dan terakhir yaitu jangka sorong ketinggian suatu jenis mistar ingsut yang berfungsi sebagai pengukuran ketinggian disebut jangka sorong ketinggian atau kaliber tinggi. Alat ukur ini dilengkapi dengan rahang ukur yang bergerak vertikal pada batang berskala yang tegak lurus dengan landasannya. Permukaan rahang ukur dibuat sejajar dengan alas sehingga garis ukur akan tegak lurus dengan permukaan di atas mana landasan diletakkan. Oleh karena itu, dalam pemakaiannya, jangka sorong ketinggian ini memerlukan permukaan rata sebagai acuan yang dalam hal ini bisa dipenuhi oleh meja rata. Selain kita juga harus mengetahui lebih lanjut tentang bagian-bagian dari jangka sorong. Hal ini dikarenakan agar teman-teman semua jadi lebih mengerti dan memahami tentang jangka sorong. Bagian-bagian tersebut seperti rahang dalam, terdiri atas rahang geser dan rahang tetap. Bentuknya dapat digeser dan dapat digunakan untuk mengukur bagian luar benda, misalnya tebal kertas, lebar meja, dan lain-lain. Rahang luar terdiri dari rahang tetap dan rahang yang dapat digeser. Digunakan untuk mengukur bagian dalam benda, misalnya diameter tabung, cincin, dan lain-lain. Depth probe bagian yang digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah benda, seperti kedalaman tabung. Selain itu, kita juga harus mengetahui lebih lanjut tentang bagian-bagian dari jangka sorong nih. Hal ini dikarenakan agar teman-teman semua jadi lebih mengerti dan memahami tentang jangka sorong. Bagian-bagian tersebut seperti rahang dalam. Rahang dalam terdiri atas rahang geser dan rahang tetap. Bentuknya dapat digeser dan digunakan untuk mengukur bagian luar benda, misalnya seperti tebal kertas, lebar meja, dan lain-lain. Rahang luar seperti di bawah ini terdiri dari rahang tetap dan rahang yang dapat digeser. Digunakan untuk mengukur bagian dalam benda, misalnya diameter tabung, cincin, dan lain-lain. Tangkai ukur kedalaman. Selanjutnya yaitu tangkai ukur kedalaman. Digunakan Selanjutnya yaitu tangkai ukur kedalaman yang digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah benda, seperti kedalaman tabung. Seperti ini contohnya. Ini adalah tangkai ukur kedalaman. Selanjutnya yaitu skala utama dalam sentimeter memberikan nilai pengukuran dalam bentuk sentimeter. Ini adalah skala utamanya. Yang kedua yaitu skala dalam inci memberikan nilai pengukuran dalam satuan inci. Selanjutnya yakni skala nonius. Jika dalam milimeter memberikan pengukuran fraksi dalam bentuk satuan milimeter. Skala nonius dalam inci memberikan pengukuran fraksi yang dinilai dalam bentuk satuan inci. Selanjutnya pengunci yang berfungsi untuk menahan bagian-bagian jangka sorong saat pengukuran berlangsung, misalnya rahang gerak. Langkah dan cara membaca jangka sorong. Yang pertama, kemudian perhatikan garis yang berhimpit antara skala atas dan skala bawah atau skala nonius, dari yang menyambung lurus dengan garis dari skala nonius, di mana pada mengukur ketebalan balok ini menghasilkan skala utamanya 1,9 cm dan skala noniusnya angka 6 yang lurus atau berhimpit dengan skala utamanya, sehingga 0,01 cm dikali 6 yaitu 0,06 cm. Jadi dari pengukuran yang kami dapat, maka dijumlahkan dari skala utama ditambahkan skala nonius, di mana skala utama sebesar 1,9 cm ditambah skala nonius 0,06 cm, sehingga penjumlahan tersebut sebesar 1,96 cm. Sekian dari pengukuran yang dapat kami simpulkan. Baiklah, alat ukur selanjutnya itu sperometer. Sperometer merupakan salah satu alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur jari-jari atau biasa disebut dengan radius dari permukaan suatu lensa. Selain itu, sperometer juga digunakan untuk mengukur ketebalan suatu lempengan atau plat tipis. Pengertian dari sperometer adalah alat yang menggunakan perangkat dalam mengukur radius kelengkungan permukaan kaca sferi. Sebagai contoh,
dapat digunakan untuk mengukur ketebalan slide mikroskop atau kedalaman pada slide. Bahkan kelengkungan kaca sferis dapat diukur dengan menggunakan sperometer. Sperometer terdiri dari mikrometer skru berulir ke tripod kecil dengan skala vertikal diikat. Kepala skru memiliki disk lurus digunakan untuk mengukur putaran fraksional dari skru. Skala vertikal digunakan untuk mengukur tinggi atau kedalaman kelengkungan permukaan. Pembagian skala vertikal berada di 1 mm yang merupakan pitch dari benang skru. Kepala skru yang lurus ke dalam 100 divisi. Bagian-bagian dari sperometer. Sperometer terdiri dari skru yang bergerak di tengah-tengah dan mempunyai 3 kaki yang ujungnya merupakan titik sudut yang sama. Sisi atasnya berbentuk piringan yang berbentuk lingkaran melekat pada skru dan pembagian skalanya pada pinggir piringan, batang skala sejajar dengan skala. Baiklah, selanjutnya prinsip kerja sperometer. Sperometer ini dapat mengukur kedalaman sebuah kelengkungan saat sperometer diletakkan pada lensa, permukaannya yang lekung seperti ini, maka pada skru pusat akan berputar naik atau turun sesuai dengan kelengkungan yang dimiliki oleh lensa tersebut. Sedangkan 3 kaki yang sama sisi lainnya memantapkan posisi sperometer pada lensa agar tidak mudah bergeser. Pada saat skru pusat berputar mengikuti lengkungan lensa, maka piringan yang terletak pada kepala skru akan ikut berputar. Sehingga dapat terbaca skala lengkungan lensa dengan memperhatikan skala yang ada di pinggir piringan dengan skala 0 sampai 10 meter ke atas jika lensa yang diukur lengkung ke atas dan 0 sampai 10 meter ke bawah jika lensa yang diukur lengkung ke bawah. Dan ditambah dengan skala piringan yang bernilai 0,01 mm. Sebuah lingkaran dasar 3 kaki luar, cincin, atau setara memiliki radius yang diketahui dari lingkaran dasar. Perhatikan bahwa kaki luar sperometer ditampilkan dapat dipindah ke bagian dalam lubang untuk mengakomodasi lensa kecil. Kaki pusat yang dapat menaikkan atau menurunkan. Perangkat pembaca untuk mengukur jarak pusat kaki dipindahkan. Baiklah, selanjutnya itu cara membaca dan menggunakan sperometer. Yang pertama itu ada bagian skala utama, yaitu yang berdiri ini, itu dalam milimeter dan harus berhimpit dengan skala pada piringan sperometer. Piringan sperometer atau dalam dan bisa disebut sebagai H atau ketinggian. Dan skala pada piringan sperometer dikalikan dengan ketelitian sperometer sebesar 0,01 mm. Sedangkan jarak antara kaki sperometer seperti di bawah ini itu disebut sebagai A atau luas penampang. Baiklah, kita akan mengukur kelengkungan kaca sferis. Yang pertama, kita meletakkan sperometer di atas kaca sferis. Kemudian kita putar atas sperometer untuk menyamaratakan kaki sperometer agar kelengkungan dapat kita ukur. Setelah itu, kita melihat besarnya skala utama pada bagian lurus ini. Dari hasil pengukuran ini terdapat 10 mm pada skala utama dan pada skala noniusnya sebesar 33 mm. Kemudian kita kalikan hasil skala nonius dengan NST pada sperometer yaitu 0,01 mm. Jadi 33 dikali 0,01 mm sebesar 0,33 mm. Kemudian kita tambahkan skala utama dengan skala nonius. Skala utama sebesar 10 mm ditambah skala nonius sebesar 0,33 mm, kemudian hasilnya adalah 10,33 mm. Jadi pengukuran pada kelengkungan kaca sferis sebesar 10,33 mm. Baiklah, alat ukur selanjutnya yang akan kami jelaskan yaitu alat ukur
neraca Ohaus tiga lengan. Jadi, kita mengenal dari fungsi neraca Ohaus tiga lengan sebagai alat ukur untuk mengukur satuan berat pada skala laboratorium dibandingkan dengan neraca jenis analog ataupun manual. Neraca Ohaus tiga lengan memiliki fungsi yang lebih sebagai alat ukur. Kenapa? Karena neraca Ohaus tiga lengan lebih akurat, presisi, dan akuntabel. Dalam artian bisa menyimpan hasil dari setiap penimbangan. Neraca ini lazim kita jumpai dalam laboratorium. Berdasarkan prinsip kerja, neraca Ohaus merupakan alat yang dipakai untuk mengukur massa benda yang mempunyai ketelitian 0,1 gram. Prinsip kerja neraca ini adalah dengan mengomparasikan atau membandingkan massa benda yang diukur dengan anak timbangan. Selain itu, kemampuan pengukuran neraca ini dapat diganti dengan menggeser posisi anak timbangan sepanjang lengan neraca. Ini anak timbangan. Adapun anak timbangannya terdapat pada neraca itu sendiri. Anak timbangan tersebut bisa digeser dengan mendekati atau menjauhi sesuai kebutuhan dari penimbang itu. Meliputi proses neraca sesuai dengan kebutuhan pengguna. Adapun massa benda yang diukur seperti ini, beban, dapat kita ketahui setelah penambahan posisi anak timbangan usai neraca dalam kondisi seimbang. Fungsi dari neraca Ohaus. Jadi, fungsi dari neraca Ohaus itu sendiri yaitu untuk mengukur massa logam ataupun benda yang dipakai untuk praktek di laboratorium. Beban kapasitas maksimal yang dapat ditimbang menggunakan neraca ini yaitu sebesar 317 gram. Tentunya hasil pengukuran neraca ini sangat terpercaya karena ketelitiannya yang sangat detail. Tak heran jika neraca ini sering digunakan untuk mengukur massa suatu benda atau logam dalam laboratorium. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan dan menunjukkan bagian-bagian umum dari neraca Ohaus tiga lengan. Yang pertama itu ada piringan wadah beban, ini. Kemudian ada beban geser, ini. Selanjutnya ada titik nol. Ada skrup atau krop dari kalibrasi, ini. Dan ada tiga lengan. Baiklah, selanjutnya tiga lengan akan dijelaskan oleh teman saya. Pada neraca Ohaus tiga lengan ini mempunyai tiga lengan untuk mengukur massa benda. Yang lengan pertama yaitu bernilai 0 sampai 10 gram. Lengan yang kedua bernilai 0 sampai 500 gram. Dan lengan yang ketiga bernilai 0 sampai 100 gram. Selain dimanfaatkan untuk kebutuhan di laboratorium, neraca Ohaus tiga lengan juga dipakai oleh farmasi guna menimbang atau mengukur berat obat-obatan herbal atau obat kimia. Baiklah, neraca Ohaus tiga lengan ini digunakan untuk mengukur berat pada objek atau beban yang dalam praktikum sering dipakai di laboratorium. Nah, interval dari neraca tiga lengan ini antara lain dari 0,317 gram dengan variasi ketelitian hingga 0,1 gram. Cara menggunakan neraca Ohaus yaitu meletakkan benda atau beban yang akan diukur massanya di atas tempat beban atau wadah. Geser pemberat dimulai dari pemberat pada lengan neraca, yang memiliki skala terbesar sampai garis keseimbangan tercapai. Cara membaca neraca Ohaus adalah dengan membaca dari skala yang paling besar atau utama menuju skala nonius atau hasil penjumlahan dari angka yang ditunjukkan tiap anting lengan pemberat. Pada waktu timbangan bergerak, oleh karena itu harus dicek lagi. Jika menggunakan timbangan Ohaus tiga lengan tersebut, harus menunggu sekitar beberapa detik untuk mengatur lengan atau beban tersebut. Jika menggunakan timbangan, usahakan untuk dapat merawat atau sering membersihkan timbangan tersebut agar tidak terjadi kesalahan.
Baiklah, kami akan memberikan contoh pembacaan dari neraca OHAS di galungan tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membaca neraca UHAS di galengan. Yang pertama, letakkan massa atau beban pada piringan, lalu ubahlah anak beban ini. Yang pertama yaitu pada angka yang paling besar, yaitu 0 sampai 500 gram pada lengan tengah. Kita taruh di 100 gram. Yang kedua, pada lengan yang ketiga ini 0 sampai 100 gram, kita taruh angka 40. Lalu pada yang depan sendiri, yaitu lengan anting yang 0 sampai 100 gram, kita taruh angka di 7,5. Dan posisinya sudah seimbang. Jadi semua ini nanti ditambahkan, yaitu 100, 40, dan 7,5. Jadi massa beban pada neraca OHAS di galengan ini yaitu 147,5 gram. Sekian materi pengukuran yang dapat Bang Mukani sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan tentang materi pengukuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.